Alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, kenapa saya memberi judul tema kita pada sore hari ini Ramadan Pendidikan Keluarga. Ya. Bulan Ramadan, ya, bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Ya. Dan puasa Ramadan adalah puasa yang diperintahkan Allah kepada kita. Ya. Nah, ini istimewanya umat Islam dibanding umat beragama lain. Apa? Kita berpuasa itu ada perintahnya. Ya. Surat apa ya santriwati? Ayat Baqarah ayat berapa? Ayat 183 apa 185? 83 apa 85? Kok ada yang bilang 85? Ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hei orang-orang beriman, perintahnya untuk orang beriman. Dalam hal ini apa? Iman Islam. Ya. Jadi ketika seseorang mengaku saya Islam, itu tidak hanya cukup dengan mulut saja ngaku saya Islam, tetapi ada kewajiban yang harus dikerjakan. Ya. Salah satu kewajibannya di samping sholat adalah melaksanakan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu sebuah kewajiban. Oke lah bagi yang di pondok pesantren, ya sudah paham bahwa ada kewajiban puasa Ramadan. Tapi yang di luar sana, ya, yang di luar pondok ini, ada yang melaksanakan puasa Ramadan hanya karena ikut-ikutan. Oh, bulannya bulan Ramadan. Umumnya wong poso, ya aku melu-melu poso. Ya, tanpa ruh sama sekali. Sehingga apa? Bisa kita lihat di waktu-waktu yang sangat-sangat berharga untuk berdoa, berzikir, digunakan untuk ngabuburit. Ya, saya nggak tahu kok di Semarang ini ada tempat ngabuburit apa enggak. Ya, di Simpang 5 mungkin ya banyak ngabuburit. Ngabuburitnya nggak sendiri. Ya, ngabuburitnya nggak sendiri. Yang punya pacar sama pacarnya, ya, jalan gandengan, rangkulan, dunia milik kita berdua, yang lain numpang lewat. Ya, di bulan Ramadan. Karena apa? Dia tidak merasakan bahwa ini sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang merupakan perintah Allah. Ya, maka tugas para santriwati adalah nanti setelah lulus dari pondok ini, ya, nanti bikin tulisan. Ya, ini jangan jadi setan kotak tipis gepeng. Tapi gunakan ini sebagai media dakwah. Di Facebook, di IG, di WA, ya, di Telegram, tulis bulan Ramadan, kewajiban kita kalau kamu merasa seorang muslim, ya, untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya. Dan enaknya di dalam Islam,
Yang membedakan kita dengan mereka yang non-muslim adalah kita ini berpuasa ada tuntunannya. Berapa lama kita puasa Ramadan? Kapan kita buka? Kapan kita sahur? Tujuan akhir dari puasa Ramadan itu apa? Jelas di dalam Islam. Ketika saya Kristen, saya juga puasa. Saya puasa seminggu. Ya. Puasa seminggu menjelang ujian. Berdoa supaya Tuhan ya memberikan saya kelulusan. Ya. Ada puasa menjelang Paskah 3 hari. Tapi bukannya ini saya nggak pakai mic, jangan ditinggal ngobrol sendiri. Ya, udah Bu Dewi nggak pakai mic, ini sudah detik-detik suara sudah. Ya, tinggal ngobrol Dewi. Kalau kepengen ceramah bilang sama Ustadz, Ustadz saya pengen gantiin Bu Dewi ceramah, dengan senang hati dikasih jadwal. Nah, ini termasuk pendidikan itu seperti ini, ya. Nah, jadi di dalam Kristen pun ada puasa 3 hari sebelum Paskah. Mereka puasa. Tapi kapan sahurnya, kapan bukanya ra cetha. Sahurnya jam 7, bukanya jam 4. Ya. Di dalam Alkitab ada perintah puasa, ada ya yang berpuasa. Ya. Contoh di dalam Alkitab yang berpuasa. Ya. Nabi Musa itu puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, bayangin. Ya, itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam Kristen ada puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, itu puasanya Nabi Musa. Puasanya Nabi Daud, dia tidak makan, tidak minum, tidurnya di tanah. Terus ono wong Islam melu-melu puasa, tidurnya di lantai. Ya. Terus puasanya Nabi Ayub di dalam Alkitab. Nabi Ayub itu 7 hari 7 malam tidak makan, tidak minum, tidak bicara. Ya. Puasanya Nabi Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Ya. Itu di kitab Perjanjian Lama. Di kitab Perjanjian Baru, Yesus atau Isa itu puasa 40 hari 40 malam. Ngikuti puasa Nabi Musa. Ya. Hasil yang dia capai apa? Nggak ada. Justru ketika dia dalam keadaan betul-betul lapar dan haus, setan menggoda. Dibawa sama setan, ya. Setan bilang, kalau kamu mau menyembah aku, maka dunia dan seisinya aku berikan kepada kamu. Padahal di dalam Kristen Yesus itu Tuhan. Mosok Tuhan diperintah karo setan. Ya. Maka beruntunglah kita sebagai umat Islam. Ya. Jangan bilang, wah saya di pondok pesantren nggak mungkin saya murtad. Jangan bilang seperti itu. Ada yang sudah di pondok pesantren murtad, ada. Ya, kalau lihat YouTube Syarifuddin Ibrahim itu dari pondok pesantren. Kuliahnya kuliah agama Islam, tapi murtad. Sekarang jadi pendeta. Karena apa? Karena tidak tahan godaan dunia. Maka kita mohon sama Allah tetap diistiqomahkan di dalam keislaman kita. Ya. Beruntung kita jadi orang Islam. Beruntungnya apa? Apa-apa yang kita lakukan ada tuntunannya. Dan endingnya ada. Puasa Ramadan ini menjadikan orang yang bertakwa. Berarti apa? Berarti puasa Ramadan
itu sebuah transformasi, perubahan. Ya. Sebuah perubahan, ada transformasi, ada perubahan. Dari yang tadinya tidak bertakwa jadi bertakwa. Lah, dari tidak bertakwa kemudian bertakwa, ini ada proses pendidikan dan kita dididik di bulan Ramadan ini. Digembleng jadi orang jujur, digembleng jadi orang yang disiplin. Ya, digembleng jadi orang yang taat. Ya, ini sebuah proses. Ya, untuk tadi dari tidak takwa menjadi bertakwa. Nah, sementara di dalam proses ini, ya, ada yang tidak senang ketika kita ini diproses jadi orang baik. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 36, ya. Quran surat Al-Hijr ayat 36, ada 39, ada yang tidak senang. Ya, ketika kita ini menjadi orang-orang yang beriman. Siapa? Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di bumi. Dan aku pasti akan menyesatkan mereka semua." Komitmen iblis sudah punya komitmen. Dia tidak mau masuk neraka sendiri. Ya. Dan pinternya iblis, rekayasa iblis, dia berinovasi supaya punya pasukan, supaya punya teman. Iblis ini berinovasi, ya, merusak salah satunya lewat pemikiran. Iblis tidak ngajak kita perang pakai senjata, tapi lewat pemikiran merusak keluarga-keluarga Islam. Ya. Nah, Allah sudah berfirman, kita punya musuh. Di samping musuh yang iblis tadi, kita punya musuh yang nyata. Siapa musuh yang nyata? Kafir. Siapa si kafir? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, Allah berfirman, "Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi amilatakum." Kalau puasa Ramadan kita endingnya kita jadi orang takwa, Yahudi Nasrani juga punya ending. Ending yang mau dicapai adalah kita mengikuti milah mereka. Ya, ini. Nah, dan untuk merusak sebuah peradaban, ya, mengalahkan umat Islam, maka yang dihancurkan pertama apa? Keluarga. Karena keluarga, Mbak, aku sing ceramah, kue menengo. Ya Mbak, kacamata depan pintu. Aku ki nganti ngeden loh Mbak. Suara saya pakai suara perut, tujuannya saya waktu masih di Kristen itu dilatih. Ketika tidak ada mic, ya, tetap suaranya tetap bisa keras dengan apa? Nafas perut. Dan saya dulu penyanyi gereja. Jadi suaraku jek banter, sak banter-banter ya aku ki poso. Lah mbok tinggal ngobrol, mesake lingkunganmu ora ngrungokke. Ya. Tolong yang masih ngobrol, yang di luar, yang ngobrol tolong dihentikan ngobrolnya. Saya tanpa mic. Ya, tolong dikondisikan yang bawa putra. Ya, bukan saya marah, enggak, tapi tolong, ya, saya ini masih ceramah di sini. Nanti malam di Kinabalu, hari Jumat saya sudah berangkat ke Malang.
2 hari daurah di sana. Lah yen suaraku entek neng kene mergo aku ceramah mbok tinggal ngobrol dhewe. Dosa itu yang ngobrol dhewe. Nah, ini termasuk pendidikan. Ya. Nah, bagaimana musuh-musuh Islam mau menghancurkan umat Islam ini? Diperangi gak habis-habis. Maka yang dihancurkan yang pertama keluarga, yang kedua pendidikan, yang ketiga menghilangkan tokoh-tokoh panutan. Dimulai dari keluarga. Keluarga yang difokuskan siapa? Fokus teratas. Ya, fokus teratas ya, itu adalah perempuan. Dari yang kecil sampai yang tua. Ya. Sekarang kalau umur 86 tahun itu masih muda apa sudah tua? Rak tinggal menunggu hari toh kapan meninggal toh. Ya. Saya bulan lalu ngisi pengajian di Tuban, Jawa Timur. Ibu-ibu umur 86 tahun murtad meninggalkan Islam. Bayangkan, dari kecil Islam umur 86 tahun murtad. Karena apa? Karena godaan dunia. Astagfirullahaladzim. Ya, maka yang dihancurkan pertama itu dalam tatanan ini siapa? Perempuan. Dari yang kecil sampai yang tua. Karena apa? Ya, perempuan itu mudah dimainkan perasaannya. Ya. Didukung oleh apa? Kondisi. Kalau saat ini didukung oleh kondisi. Kondisi apa? Kondisi adanya COVID, adanya pandemi. Ya. Sebetulnya kalau kita melihat, ya, di samping ini ujian, ada sesuatu dengan pandemi ini. Allah mau mengumpulkan kembali keluarga-keluarga. Tapi yang terjadi, karena tidak boleh sekolah daring, pembelajaran jarak jauh, pakai HP. Bill Gates itu tidak membolehkan anaknya sebelum dia berusia 15 tahun nggak boleh pakai HP Android, itu nggak boleh. Lah wong Indonesia yang mayoritas umat Islam cah umur 3 tahun dicekeli HP, ya ndak Bu? Ya. Bulan yang lalu di Jawa Barat 98 anak usia 11 sampai 14 tahun masuk rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena kecanduan game online. Apa target mereka? Ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah 120 Allah berfirman, "Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi amilatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah apa yang diikuti? Satu, ketidaktaatan kepada Tuhan. Ketidaktaatan kepada, ya. Padahal saya bulan Agustus tahun 2001 setelah saya operasi sama dokter dilarang puasa. Kebetulan dokternya itu agamanya Hindu. Dibilang, "Ibu, di ususnya ibu ada yang melekat." Ususnya ada pelekatan, kayak pipet itu melekat. Kalau ibu puasa nanti pelekatannya tambah banyak, makanan tidak bisa masuk. Ya. Makanan tidak bisa masuk, nanti ususnya ibu harus dipotong. Saya ketika itu berpikir, puasa ini perintahnya Allah, puasa Ramadan. Tidak boleh puasa, perintahnya dokter. Dokter sama Allah, posisinya tinggi Allah.
Maka saya manut Allah. Ini Ramadan saya yang ke-21. Ya, Ramadan saya yang ke-21. Saya puasa Ramadan enggak masalah. Tapi murid saya di sekolah ketika masih masuk, ya Ramadan 3 tahun yang lalu, saya kan ngajar di SMK. Saya guru listrik, murid saya laki-laki. Dapat puasa seminggu, saya tanya, anak-anak, siapa yang hari ini tidak puasa? Kalian kan laki-laki tidak menstruasi. Ya, satu kelas laki semua, muslim semua. Siapa yang hari ini kalian tidak puasa? Separuh lebih tidak puasa Ramadan. Ya. Alhamdulillah. Tidak kuat. Ya. Separuh lebih tidak puasa Ramadan. Dengan alasan apa? Enggak boleh sama ibunya, nanti mahnya kumat. Ini Ustadz kayaknya ini kan dayanya besar ini lampu ini. Oh enggak, oh pakai batu. AC-nya? Oh enggak ada AC. Kipas angin? Ini AC-nya dimatiin aja. Udah biar urusannya bapak-bapak. Ya. Separuh lebih tidak puasa Ramadan. Saya tanya, kenapa kamu nggak puasa? Nggak boleh sama ibu saya. Nanti mah saya kumat. Ada lagi, saya kan tangan saya habis dioperasi, habis patah. Nanti minum obatnya gimana? Ya, dan lain sebagainya alasan. Puasanya hanya di ujung awal dan di ujung akhir. Ya, sampai kamu mengikuti milah mereka. Ya, mereka tidak taat kepada Tuhan. Ya, ini AC-nya Ustaz. Ya. Lampunya ini juga dimatiin, mungkin kipas anginnya matiin semua dulu aja. Ya. Sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah apa? Milah perusakan dalam pemikiran, ketidaktaatan kepada Tuhan. Contoh orang Kristen, perintahnya Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Orang Kristen ke gereja hari Minggu. Taat enggak dia sama Tuhan? Tidak. Ya. Nah, target mereka, kita pun seperti mereka, tidak taat kepada Allah. Targetnya. Ya. Maka bagaimana mereka berupaya supaya tujuan mereka tercapai? Ya, Schwemmer itu seorang misionari Kristen. Dia orang Yahudi. Dia bilang, misi utama kita sebagai Kristen bukan hanya menghancurkan muslimin, tetapi menjauhkan mereka dari Islam, agar jadi muslim yang tidak berakhlak. Apa yang dihancurkan? Akhlak Islamnya. Ya. Yang dihancurkan akhlak Islamnya. Saya masuk Islam karena membaca buku akhlak Islam. Ya. Di dalam Islam ada akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap kitabullah, akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap sesama muslim, akhlak terhadap non-muslim. Ya, akhlak berpakaian, akhlak makan, akhlak minum, akhlak berkendaraan, akhlak mendatangi majelis ilmu. Kenapa yang bicara saya tegur? Karena akhlak mendatangi sebuah majelis, ketika ada orang bicara, kita tidak boleh bicara sendiri.
Ya. Akhlak terhadap tanaman, akhlak terhadap air. Kenapa terjadi banjir? Karena akhlak terhadap tanaman ya dilupakan oleh umat Islam. Penggundulan terhadap hutan. Gunung-gunung pohonnya ditebangi tanpa ada reboisasi. Akhirnya apa? Air yang jatuh ke gunung langsung turun ke bawah, banjir. Ya. Ini ya, dihancurkan akhlaknya. Mereka punya target. Targetnya apa? Ya. AC-nya sudah. Oh, sudah. Apa hasil akhirnya? Yang dimaui Schwemmer menciptakan generasi baru yang sesuai dengan kehendak penjajah. Apa kehendak penjajah? Semakin jauh dari Islam. Bahkan Perdana Menteri Inggris ya, Gladstone itu tahun 1809 bilang, kita tidak mungkin mengalahkan umat Islam selama di dada pemuda-pemuda Islam bertengger Al-Quran. Maka tugas kita, kata dia, adalah mencabut Al-Quran dari kehidupan anak-anak muda Islam. Maka beruntunglah kalian yang berada di pondok ini. Kenapa beruntung? Kalian harus berterima kasih kepada orang tua kalian. Kenapa berterima kasih? Karena kalian dididik di pondok menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Ya. Jadi yang ketika masuk pondok galau, kesel, marah, jengkel, ngambek sama orang tua, kok dipaksa masuk pondok, sehingga di pondok bikin pula, ya loh. Alhamdulillah ustadzanya sabar-sabar gitu ya, sehingga mendidik kalian dengan sabar. Sekarang dirubah, yang tadinya kesel, ngambek dan lain sebagainya dirubah. Alhamdulillah orang tua saya punya kesadaran memasukkan saya ke pondok pesantren. Saya akan menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Karena apa? Tadi musuh Islam mau mencabut Al-Quran ini, ya, supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dengan kehendak mereka. Apa kehendak mereka? Tidak taat kepada Allah. Maka dengan puasa Ramadan ini ya, ada sebuah perubahan. Ya. Perubahan apa? Perubahan kita berubah ke arah positif. Keluarga-keluarga Muslim dalam hal ini keluarga-keluarga Muslim dalam hal ini ibu, bapak, anak mampu membentengi diri dari upaya pelemahan terhadap akidah. Oleh sebab itu Allah memberi tugas kepada kita semua. Tugas itu ada di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, lagi-lagi tugasnya untuk orang beriman. Jagalah dirimu, baru keluargamu. Menjaga diri dan keluarga dari apa? Dari api neraka. Allah memberi tugas kepada kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya, karena apa tadi sudah saya sampaikan, keluarga adalah
embrio umat secara keseluruhan. Kalau keluarga A menjaga diri dan keluarga dari api neraka, keluarga B, keluarga C, keluarga D, keluarga E, sampai keluarga Z, semua menjaga diri dari api neraka, maka akan terbentuk masyarakat, akan terbentuk umat yang menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Apalagi serangan musuh-musuh Islam tidak berhenti. Coba serangan di kalangan anak muda lewat musik. Ya. Ustadzah ini juga punya problem ya usia. Santriwatinya ya, pada dengerin, kalau pulang pada dengerin K-pop, ya, Blackpink, BTS. Sekarang lagi ngetren sepatu BTS. Besok yang mulai ya sepatu BTS. Ya. Padahal penyanyi-penyanyi Korea itu sebagian besar ateis, tidak percaya Tuhan. Betapa mereka masuk lewat lagu Rakoso. Ya. Liriknya lagunya Blackpink ada yang meniadakan Tuhan. Bayangkan ketika di pondok ngapalin Quran sudah dapat 6 juz. Ketika perpulangannya teh represe dengerin lagunya Blackpink, melu-melu nyanyi. Lagunya, liriknya meniadakan Tuhan. Berarti apa? Murtad tanpa sadar. Murtad tanpa sadar. Oh, memangnya kita nggak boleh ya jadi remaja gaul? Yang gaul itu yang nurut Al-Quran, itu yang gaul. Yang nurut Al-Quran itu yang gaul. Karena apa? Al-Quran menjadikan kita orang yang beradab. Ya, contoh pakaian. Orang-orang di pedalaman, ya, di pedalaman Irian itu pakai koteka yang laki-laki, yang perempuan pakai daun-daun itu. Itu belum beradab. Kemudian ada Ustadz sabun mandi, Ustadz Padan Garamata itu, ya, dikasih julukan Ustadz sabun mandi. Karena ya mereka orang-orang pedalaman itu tidak mandi, badannya biar tidak digigit nyamuk, badannya dilumuri minyak babi. Bayangke minyak babi itu yang wis pirang-pirang ambune, jangan kepengen mencium ya. Ambune minyak babi itu sangat karuan. Ya setengah karuan bayangkan. Lah Ustadz ini ngajarin tadi digosok sabun, wangi. Mulai mengajari. Kemudian ngajari ben ora dicokot nyamuk, ya. Pakai sabun terus mandi, pakai baju. Diajari nganggo gamis yang perempuan. Ya, pakai kerudung. Itu yang tadinya tidak beradab jadi beradab. Lah saiki sing wis beradab. Ya kok aja ndok. Pakai celana pensil. Ya, 10 hari terakhir ning Matahari diskonan. Sing laris celana pensil. Kaos ketat. Ya, pakai kaos ketat, pakai kaos ketat, celana pensil, pakai jilbab bunuh diri. Iket-iket dulu. Pakai jilbab bunuh diri. Ada yang pakai jilbab kayak suster, ya, di rumah sakit Katolik. Ya. Elizabeth itu suster itu pakai kerudung, tapi kerudungnya cuma sampai di sini.
Maka untuk membedakan kita sama mereka, apa perintahnya Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat berapa? 31. Julurkan jilbabmu ke dadamu. Karena susternya pakai di sini. Untuk membedakan, Allah memerintahkan julurkan jilbabmu ke dadamu. Lah ini pendidikan seperti ini harus dimulai dari keluarga. Ya. Ada komunikasi antara orang tua dan anak. Ibu-ibu, bapak-bapak, yuk nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Yakub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Apa yang dilakukan Nabi Yakub menjelang ajalnya, menjelang meninggal? Dia tidak bagi-bagi warisan, Pak Bu, tapi dia memastikan, tanya sama anaknya, sepeninggalku nanti siapa yang kamu sembah? Putranya menjawab, kami akan menyembah Allah, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Iska. Kami hanya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu, putra-putra Nabi Yakub ini bisa menjawab seperti itu karena ada proses pendidikan. Ya, ada proses mendidik, menanamkan ketaatan kepada Allah. Ya, menanamkan ketaatan kepada Allah. Contoh lagi, ya, Nabi Ismail. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail disuruh menyembelih? Nabi Ismail gak berontak, tapi dia katakan, ya Abi, laksanakan. Insya Allah kau mendapatiku seorang yang sabar. Nabi Ismail tidak akan menjawab seperti itu kalau tidak ada proses pendidikan. Maka proses pendidikan ini terjalin orang tua dan anak. Anak-anak yang di pondok ketika pulang, kok ibunya masih pakai jilbabnya, bunuh diri. Tugas kalian untuk mendamai. Kakaknya kok pakai jilbabnya, karena ada waktu saya ngisi pengajian di Malang dulu, di pondok, di sebuah pondok di Malang, ya. Pengajian dalam rangka membentengi remaja Islam dari Valentine Day. Di akhir ada sesi tanya jawab, ada yang tanya, Bun, aku karena di pondok aku tahu bagaimana berpakaian yang baik, bagaimana pergaulan muslim, ya. Tapi kalau aku pulang ke rumah, kakakku itu pacaran 3 bulan sekali ganti pacar. Ya. Terus bundaku itu kalau kasih aku hadiah pas Valentine Day. Nah ini anaknya anak soleha, mbok salah. Ini karena apa? Tidak ada komunikasi. Orang tua hanya kepengen anaknya jadi anak soleha, anak soleh, tetapi tidak diikuti dengan contoh dia sebagai orang tua yang soleh maupun soleha. Maka harus dibangun sebuah komunikasi orang tua dan anak. Ketika kita tidak mampu mendidik dan itu kita serahkan ke pondok pesantren, ketika anak ini pulang harus orang tua menselaraskan dengan pendidikan di pondok. Jangan yang sudah di pondok dibuyarkan ketika pulang ke rumah. Kasihan. Ya, mosok nek pondok ngapalke Quran, umbah-umbah dhewe, sampai rumah anak dimanjain, refreshing seharian dolanan HP. Linggih metongkrong nonton TV. Bajunya dicucikan ibunya,
yang perlu makan didulang sisa. Ini maka orang tua ketika sudah menyerahkan anak ke pondok, ketika anak ini pulang, ini tugas dia mempraktekkan apa yang dididik di pondok, dipraktekkan di rumah. Kalau di pondok dia hafalan Al-Quran, maka tugas orang tua ketika dia pulang ke rumah, nak hafalanmu bagaimana? Ya, mau pegang HP ngapalin lanjutkan hafalannya, ada keselarasan. Karena apa? Ya, di dalam Islam masuk surga itu tidak pribadi lepas pribadi, tapi sekeluarga masuk surga. Di dalam Quran surat At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman serta diikuti anak cucunya di dalam keimanannya, kami akan kumpulkan mereka. Dikumpulkan di mana? Di surga. Ya. Sekarang nak bayangkan, orang tuamu masuk surga, masuk kamu mau di neraka? Gak mau kan? Nah, tadi Bapak Ibu bayangkan, ya, orang tua diikuti anak cucunya, diikuti di dalam apa? Dalam ketaatan kepada Allah. Diikuti dalam apa? Menjaga iman Islamnya. Diikuti dalam apa? Dalam hal ketakwaan. Ya. Apa hadiah yang diberikan Allah? Dikumpulkan bersama anak cucu mereka. Dan saat ini bukan sesuatu yang mudah. Ibu bapak sekarang zamannya sudah bergeser. Bukan lagi zaman milenial, tapi sudah anak muda sekarang bukan anak muda milenial lagi, tapi anak muda rebahan. Tahu rebahan? Tahu rebahan? Ada yang tidak tahu? Rebahan itu apa ya bahasa Indonesia? Tiduran. Ya. Anak muda tiduran, nggak pikir kalau sudah rebahan, wah. Ini dan ini kalau kita salah pakai menjadi seseorang itu menjadi asosial. Ya, dia dengan ini sudah bisa sampai Amerika. Tidak perlu orang lain. Ini sudah bergeser sekarang dari yang remaja milenial sekarang menjadi remaja rebahan. Ya. Maka tugas kita sekarang, ayo bersama-sama orang tua dan anak punya cita-cita yang sama. Cita-citanya apa? Sekeluarga masuk surga. Ya, anak-anak juga pengen kumpul di surga sama orang tua. Orang tuanya yang kepengen masuk surga dengan anak cucunya. Ada keselarasan, ada kesinambungan. Nah, oleh sebab itu, apa kiat kita? Ya, di dalam pendidikan keluarga ini di bulan Ramadan, yang pertama, laksanakan segala sesuatu dalam rangka mencari ridho Allah. Ya, laksanakan segala sesuatu dalam rangka mencari ridho Allah. Ini pendidikan di dalam keluarga. Ayo ngaji, ayo sholat, hafalannya, nggak nonton TV, nggak nonton YouTube terus, ya, nggak jadi Korea, tapi jadi anak-anak yang soleh-soleha. Ini tidak akan berat ketika kita lakukan dalam rangka mencari ridho Allah. Ya. Rumahnya Bu Dewi ini sudah 4 tahun setengah, TV-nya tidak pernah
bukan tidak, juaran sekali itu. Ya Bu Dewi TV-nya rusak, enggak, TV saya enggak rusak, TV saya baik-baik saja. Tapi apa? Ketika cucu saya mulai sekolah TK, mulai menghafalkan Al-Quran, TV-nya setan kotak besarnya dibunuh. Dan enggak bodoh itu, enggak bodoh. Cucu saya yang umur 7 tahun tahu kok, ya, bagaimana orang eksplorasi, orang mencari minyak tanah, minyak bumi itu tahu. Pulang isi pengajian dari Tuban, lewat tempat kilang minyak Gelong, dapat pembelajaran. Dan dengan melihat, oh ternyata Allah itu luar biasa menciptakan sumber minyak. Allah itu luar biasa menciptakan ahlinya. Coba nonton TV, nonton Ipin Upin terus kemayu-kemayu kayak yang di Ipin Upin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati ya. Di Ipin Upin ada propaganda LGBT. Ya, di Ipin Upin ada propaganda LGBT. Ada propaganda homoseks di Ipin Upin. Ya. Ini, jadi ada positifnya, ada negatifnya. Manakala TV itu untuk dakwah, ada positifnya. Tetapi positif dan negatifnya, banyak negatifnya. Karena apa? TV di Indonesia itu 90% yang punya saham orang Nasrani. Sahamnya orang Nasrani, namanya Haritanu. Ya, ini yakin gak akan bodoh. Wes orang nonton TV mungkin bodoh. Gak nonton sinetron gak jadi bodoh. Ceritanya sinetron itu dari dulu sampai sekarang intinya sama. Pacaran, rebutan harta, iri, dengki, berkelahi, pamer, isinya itu. Mau dibolak-balik judulnya, intinya itu. Wes, judulnya aja tukang bubur naik haji, tapi isinya yo pacaran, yo rebutan harta. Ya, ini kalau diperhatikan, maka segala sesuatu lakukan dalam rangka mencari ridho Allah. Yang kedua, di bulan Ramadan ini pendidikan apa yang kita peroleh? Merasa diawasi Allah. Ya, merasa diawasi Allah. Ya. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dirimu. Maka berhati-hatilah merasa diawasi Allah. Allah, ayat Bunda Abi Umi gak lihat, tapi CCTV-nya Allah selalu melihat. Ibu-ibu Allah, suamiku udah lihat, suami-suami istriku udah lihat, tapi Allah melihat. Maka merasa diawasi Allah, cari ridho Allah, merasa diawasi Allah. Yang selanjutnya, jangan salah menempatkan posisi. Posisi Allah, posisi Rasulullah, posisi kitabullah, jangan salah menempatkan. Ya, Al-Quran itu petunjuk dari kitabullah roiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu petunjuk bagi orang takwa, itu kitab Al-Quran, bukan Al-Asus, bukan Al-Pipo, bukan Al-Samsung, tapi Al-Quran petunjuk hidup kita. Ya, maka jangan salah meletakkan posisi ini. Yang keempat, tadi apa yang mau dihancurkan? Akhlak Islamnya. Maka jaga akhlak Islam kita.
pelajari, ya. Karena ya, kalau ilmu itu tanpa adab, hilang ilmunya. Maka jaga adabnya, jaga akhlak Islamnya. Ya, ini yang saya sampaikan. Ya, bagaimana ya, Ramadan dan pendidikan. Ya, mari Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak, kita manfaatkan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan, bulan gemblengan, menggembleng kita jadi orang yang lebih taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang mencintai Allah melebihi apapun. Kita punya tugas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Melaksanakan tugas itu tidak akan berat ketika sekeluarga masuk surga menjadi cinta-cinta bersama kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini bermanfaat. Ada kekurangan itu karena kebodohan saya, ada lebihnya dari Allah dan Tanya. Waktu saya kembalikan kepada Ustaz.